Orang Betawi itu kan patronnya adalah habaib itu ya. Ini ada pergeseran ini. Nggak kayak dulu, Pak, ya kan? Dulu itu fanatik bener. Fanatik betul. Jangan kan itu di kampung-kampung sendiri ya, di musola atau di tempat pengajian itu terjadi diskusi-diskusi. Itu bahas tentang nasabah Alawi. Alawi ya kan? Karena apa? Kita menerima nasabah Alawi hanya dengan percaya surat-suratnya. Ya kita beli emas hanya percaya dengan surat-suratnya. Dan ternyata yang kita beli adalah perunggu, bukan emas. Di dalam tradisi NU, dalam Baksul Masail, itu sudah pasti biasanya ada kaula nih. Dua kaul, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Itu yang dirasakan dan kemudian PBNU sudahlah berhenti sampai di sini saja karena ada orang alim itu tidak adil. Seperti apa bentuknya orang alim tidak adil? Dia tahu, tapi kalau yang salah itu kekasihnya atau junjungannya atau mitranya, maka dia diam. Karena ini temannya, karena dianggap junjungannya. Kiai Imaduddin yang luar biasa, yang hari ini membuka cakrawala kebebasan berpikir dan memberikan suatu kedewasaan dalam berpikir dan juga membuka mata batin kita dan mata kita yang sebenarnya. Kenapa? Bahwa kejadian yang ada di Indonesia ini dengan adanya fenomena yang telah dibuka oleh Kiai Imaduddin itu luar biasa, berdampak pada masyarakat yang luar biasa. Oke, kajian Kiai Imad adalah tentang membongkar nasabah Alawi yang menurut Kiai Imad tidak tersambung nasabnya ke Rasulullah. Nah ini menurut Anda ini mencerahkan apa membodohkan masyarakat? Sangat mencerahkan. Karena apa? Dengan data-data yang disampaikan Kiai Imad itu secara logis betul. Pada di abad ketiga, baru nongol di abad ke-9, kan logikanya itu nggak masuk. Ya. Apalagi dengan dikuatkan dengan data-data yang luar biasa, dengan tes DNA-nya, dengan teknologinya, ya kan, dengan data-data kitab-kitabnya. Ya. Dan ini menjadi apa? Kajian-kajian di pondok-pondok santren dan di kampung-kampung. Sekarang masyarakat ini sudah mulai buka matanya. Dengan adanya kajian ini, akhirnya mereka mau belajar mengkaji yang dulu itu ilmu nasab itu tidak begitu diperhitungkan, sekarang luar biasa menjadi suatu ilmu yang menjadi favorit, ya kan? Oh iya, jadi perbincangan di masyarakat. Perbincangan di masyarakat. Jangan kan itu di kampung-kampung sendiri ya, di musola atau di tempat pengajian itu terjadi diskusi-diskusi. Itu bahas tentang nasabah Alawi. Ya kan? Karena apa? Ini adalah suatu kajian yang benar-benar ditinjau secara akademik, sehingga apa, masyarakat itu melihat bahwa kajian ini harus ditinjau juga dengan secara akademik. Jadi jelas semuanya itu, bukan secara impian, bukan secara husnudzon, ya kan? Harus jelas data semuanya. Gitu, jadi Anda orang NU, Pak Kiai itu ya. Jadi yakin bahwa kajian Kiai Imad itu mendekati kebenaran? Bukan mendekati kebenaran, memang sudah benar. Oh, menurut benar. Yakin itu? Yakin sekali, hakul yakin dan ainul yakin. Nah, dampak terhadap Anda nih khususnya, kemudian juga masyarakat sekitar Anda itu bagaimana? Terutama di daerah Kemang itu. Ya, dampaknya bahwa masyarakat ini istilahnya hanya menghormati orang-orang yang punya akhlak dan berilmu. Kita melihat fenomena yang ada, para habaib ini yang melakukan dawir, melakukan hal-hal yang sifatnya merugikan masyarakat, oknum lah ya. Oknumnya ini, mereka ini harus diluruskan. Dan juga harus diingatkan. Hati-hati di bangsa Indonesia, bangsa yang keramat ini. Wah, iya. Jadi orang Betawi itu kan patronnya adalah habaib itu ya. Ini ada pergeseran ini di masyarakat Betawi, terutama khususnya nih di sekitar masyarakat Pak Kiai itu. Ya, memang sekitarnya. Memang masih ada, tetapi tidak mempunyai dampak efek. Efek nggak kayak dulu, Pak, ya kan? Dulu itu fanatik bener. Fanatik betul. Tapi walaupun ada, tapi kita hanya memilih orang-orang tertentu, dan ini udah mulai, sudah mulai ditinggalkan. Kita lebih banyak mengutamakan kiai kampung. Karena kiai kampung itu banyak yang pintar, latar belakang pondok santren yang dari Liorboyo, yang dari Tebu Ireng dan sebagainya. Ini yang sekarang masyarakat ini mengutamakan para kiai-kiai lokal. Kiai-kiai lokal. Jadi dengan adanya kajian Kiai Imad ini yang saya ikuti selama 3 tahun, memberikan pencerahan informasi kepada masyarakat, sehingga apa, kita akan mau belajar kembali dan melihat dengan secara akal yang sehat. Semua itu harus dengan data, semua itu harus dengan informasi yang jelas, bukan hanya kita husnuzon, tetapi harus jelas kajian ini. Karena apa? Kalau kita berbicara secara akal sehat, kita akan mengakui kajian
Kemudian apalagi mahasiswa dari IAIN Sunan Syarif Hidayatullah. Nah, yang kemarin saya bahas. Mahasiswanya itu sudah melakukan tesis. Ya. Ini kan satu jawaban. Iya. Mohon maaf, di kalangan mereka dianggap ini tidak ilmiah. Iya. Pembahasan bahasa tidak ilmiah ini menurut mereka yang bagaimana ya kan? Ketidakilmiah secara akademik atau secara mereka gitu kan. Sedangkan ilmiah itu sudah ada standarisasinya secara universitas itu kan. Oke. Gitu. Sudah ketemu dengan Kiai Imad? Belum, baru ketemu dulu 3 tahun yang lalu. Saya sempat diajak bicara ya kan dengan Kiai Imad, sehingga saya itu satu kebanggaan buat saya ya kan. Tetapi doa saya selalu buat Kiai Imad biar sehat dan sukses sehingga Pak bisa mencerahkan bangsa Indonesia ini. Dan Haji Edi ini yang konsisten untuk memelihara budaya Betawi, yaitu palang pintu. Kiai Imad ini memang mewakili ustadz-ustadz teman kita ya, teman ustadz-ustadz kita khususnya di DKI ini yang memang kadang-kadang merasa keberatan gitu ya, khususnya Habib-Habib muda itu. Jadi umurnya masih muda, ilmunya tak seberapa, tapi tingkah polanya nggak tentu arah. Itu memang mendominasi sekali. Jadi dengan adanya Kiai Imad yang kemudian menyoal tentang nasabnya, itu ada keberanian untuk tidak lagi segan-segan untuk menegur atau tidak lagi mengundang begitu. Jadi ada memang jadi kemarin Kiai Imad sudah menyampaikan hasil-hasilnya dari tesis ini. Yang kedua, di dalam tradisi NU dalam Baksul Masail itu sudah pasti biasanya ada qaula nih, 2 qaul. Nah, dalam soal nasab ini itu pasti begitu. Satu sisi kaulnya Kiai Imad mungkotiun batilun, kan begitu, berdasarkan ini. Lalu ada kaul yang lain muttasilun yang kemarin disampaikan oleh Gus Fahrur. Jadi itu makanya suruh berhenti, udah berhenti aja, hasilnya sudah kelihatan gitu. Tanpa Baksul Masail sudah tahu, sudah pasti itu hasilnya nanti. Karena kalau kita lihat hampir semua Baksul Masail itu menghasilkan kaulani. Oleh karena itu kayaknya PBNU lebih fokus kepada aspek masyarakatnya, ya, aspek masyarakatnya yang kemudian terpolarisasi, ya. Jadi ya sudah dengan hasil kan sudah terpola ini, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Udah terpola itu. Dari sisi akademik sudah terpola seperti itu. Tinggal bagaimana mengedukasi masyarakat supaya kemudian tidak terus-menerus melakukan pertentangan-pertentangan yang soal ikhtilafiyah seperti ini. Karena itu tetap soal ini ada 2 qaul, ada bagian dari ikhtilaf. Itu yang dirasakan dan kemudian PBNU sudahlah berhenti sampai di sini saja karena kesimpulannya sudah terlihat. Dan ini soalannya hanya di NU saja, di luar NU nggak ada persoalan ini. Di Muhammadiyah, apalagi di Wahabi sudah nggak dianggap lah soal nasab. Nah di NU itu memang hal ini sudah menjadi doktrin ya sejak dulu untuk hormat orang tua, hormat guru, hormat zuriat Nabi, itu memang doktrin. Mas Polemik Balwi ini kan senang debatnya pakai kitab. Kitab itu kan surat-surat aja. Tapi bukti fisiknya nggak diperiksa dulu. Kita menerima nasab Balwi hanya dengan percaya surat-suratnya. Ya kita beli emas hanya percaya dengan surat-suratnya. Dan ternyata yang kita beli adalah perunggu, bukan emas. Jadi itu aja. Aneh kan kalau kita debat mendiskusikan klaim nasab, tapi bukti fisiknya nggak dicek dulu. Udah bukti administratifnya mengatakan emas 24 karat 1 kilo, ternyata itu
Kuningan 1 kilo. Bukti administratifnya nggak berguna kalau sudah kayak gitu kan. Itu menunjukkan kita sebagai bangsa bodoh. Kalau kita memeriksa duluan mana antara bukti fisik atau bukti administratif, ya kita dulukan bukti fisik dong. Memang dalam Islam kalau masalah keturunan itu kan harus lewat jalur pernikahan. Tapi untuk membuktikan Ubaidillah aja hasil pernikahan yang sah dengan bukti-bukti administratif pasti kesulitan kok. Kapan bapak ibunya nikah, siapa ibunya Ubaidillah, siapa wali nikahnya, perkawinannya bapaknya Ubaidillah, terus siapa walinya kalau itu mazhabnya Syafi'i kan gitu. Jadi masalah polemik nasab lebih kenceng debat dengan kitab itu. Menunjukkan kebiasaan kita kerja yang memang nggak efisien gitu. Sampai urat leher tarik-tarian gara-gara berdebat kitab. Kita nggak tahu emasnya itu emas atau perunggu. Harusnya kan dicek dulu. Dalam klaim nasab tuh saya lebih mendulukan cek fisik. Bahwa betul perlu informasi awal. Informasi awalnya apa? Klaim. Klaimnya dicek. Diceknya itu bukan pasti benar atau enggak, mungkin atau tidak mungkin. Kalau tidak mungkin ya sudah selesai, nggak usah dibahas. Nanti yang mungkin-mungkin itu teruskan dibahas, dipilih. Itu aja. Saya lebih melihat untuk bermuhasabah keduanya. Muhasabah keduanya. Dari dulu yang sering mengurusi orang lain itu adalah Ba'alawi. Membatalkan nasabnya Wali Songo, terus membatalkan nasabnya para kiai yang main sweeping sana sini dengan berdalih amar ma'ruf nahi mungkar, main bongkar, main bakar. Bagi yang habaib, mungkin ini muhasabah bagi dia bahwa selama ini yang sikapnya yang kemudian di stigma sebagai perbudakan spiritual itu ya ada sebagian lah yang terjadi begitu, tapi tidak semuanya. Nah, itu supaya menjadi muhasabah dia bahwa perilaku selama ini menyebabkan persepsi masyarakat itu merasa diperlakukan seperti itu. Meskipun sebagian masyarakat kita juga nggak gampang. Buktinya kemarin datang siapa itu? Habib Umar datang pun berjubel-jubel juga. Jadi karena kita sudah terdoktrin seperti itu. Itu adalah gerakan Ba'alawi, harokah imamiyah yang ingin menguasai negeri yang kita cintai. Kita menyongsong hal-hal lain, move on untuk menghadapi hal-hal yang lebih serius di masa-masa yang akan datang. Kita jangan sampai tertipu, teman. Katanya urusan nasab ini nggak usah diurus. Itulah sebabnya PBNU menyuruh kita untuk dihentikan aja persoalan perdebatan ini. Padahal kalau bicara amar ma'ruf nahi mungkar, nasab itu bagian dari dosa besar. Kenapa saya bilang seperti itu? Al-Quran sudah jelas, "Ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah." Nah, ini satu. Yang kedua, manidda'a ila ghairi abih wa huwa ya'lamu annahu ghairu abih fal jannatu 'alaihi haram. Jadi yang artinya barang siapa yang mengakui bukan bapaknya, atau bapaknya orang lain, sedangkan dia sudah tahu kalau itu bukan bapaknya, maka surga itu haram baginya. Ini dosa besar, tapi tanpa had memang. Karena surga sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kalau memang Ba'alawi itu yang selama ini teriak-teriak amar ma'ruf nahi mungkar, ini kemungkaran. Kenapa kalau kemungkaran dirinya itu kok ditutup-tutupi? Kan begitu. Jadi memang kita harus menjaga nasab suci baginda Nabi besar Muhammad SAW yang sudah disalahgunakan oleh kaum Ba'alawi untuk dawir, bahkan sampai untuk mencari apem gratis itu. Nah, ini fakta loh. Kami bertemu dengan salah satu kiai di Malang yang ada si Habib itu minta santrinya kalau nggak dikasih maka
katanya enggak akan dikasih syafaat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Atas nama syafaat baginda Nabi, dia itu mencari apem gratis. Tapi untungnya si kiai itu tegas, saya tidak mencari syafaat baginda melalui Anda, akan tetapi saya mencari syafaat baginda itu melalui guru-guru saya dan leluhur-leluhur saya. Akhirnya si Khabib itu pulang tanpa mendapat apa-apa. Nah, jadi ini yang menjadi dasar asas kami bergerak dan berjuang untuk membela yang benar. Dan ini yang menjadi penyemangat bagi kami, karena syafaat baginda sudah disalahgunakan oleh mereka. Dan nama besar baginda, nama besar Ahlul Bait juga disalahgunakan oleh mereka. Jadi kenapa kok sekarang para kiai, para gus, para lora bersuara di TikTok, di YouTube? Nah, ini tujuannya membela kebenaran. Tidak ada toleransi bagi kita untuk siapapun yang menghancurkan kebenaran. Terus yang kedua tadi itu yang Imad juga menyoal tentang mereka anti pemerintah. Kalau anti pemerintah kan tidak hanya Baklawi, banyak juga Rocky Gerung hari-hari tidak hanya antipati malahan. Jadi kalau alasan-alasan itu mungkin ya kurang di bangsa ini kan memang bangsa demokrasi. Kita jangan sampai tertipu, teman. Ingat, di gerakan Baklawi itu bukan cuma gerakan spiritual atau menyalahgunakan nama besar baginda Nabi besar, bukan cuma itu. Di Baklawi ini ada manipulasi. Nah, yang perlu kita hati-hati. Manipulasi itu adalah perilaku orang Yahudi. Kalau bahasa Arabnya itu tahrif. Manipulasi, penyelewengan tafsir Al-Quran, penyelewengan arti hadis, dan bahkan penyelewengan hadis dengan membuat hadis-hadis palsu. Jadi oleh karena ini kita merasa bertanggung jawab untuk membela itu. Sesuai dengan sabda baginda, akan dibawa ilmu ini untuk membela agama. Dalam setiap generasi akan dibawa oleh para alim yang adil. Nah, kenapa di sini kok disebutkan adil? Mutuduh. Ada orang alim itu tidak adil. Seperti apa bentuknya orang alim tidak adil? Dia tahu, tapi kalau yang salah itu kekasihnya atau junjungannya atau mitranya, maka dia diam. Karena ini temannya, karena dianggap junjungannya. Walaupun sudah mengaku Allah, menganjurkan nyemak-nyemak payudara di jalan, terus mengaku intip atau mi'raj, intip Allahul Mahfud, dan mengaku mi'raj sampai satu hari satu malam itu 70 kali. Padahal ini sudah sesat. Qadiyah dalam kitab Asy-Syifa itu sudah menegaskan barang siapa yang mengaku mi'raj dan mengaku mujalasah bersama Allah dan mukalamah berbicara dengan Allah, itu adalah kafir jelas. Kita bukan kelompok takfir, jangan salah paham. Tapi ini qadiyat yang menegaskan seperti itu. Dan Yai Hasyim Asy'ari juga dalam konotasinya menegaskan sesuai apa yang disampaikan oleh qadiyat. Jadi ini sudah hujjah dari ulama terdahulu dan ulama kontemporer. Jadi khulafan wa salafan. Ini sudah cukup kuat sebenarnya. Tapi bagian kiai yang merasa tidak enak, merasa canggung karena ini yang melakukan Baklawi yang sudah dianggap sadah atau dianggap Ahlul Bait, akhirnya diam. Nah, ini tidak adil. Walaupun alim ini tidak adil. Makanya dalam sabda baginda yang saya sampaikan barusan, ilmu ini akan dibawa dan dipelihara dan terus dijaga oleh orang-orang alim yang adil, yang tidak tebang pilih di dalam menegaskan hukum-hukum agama. Yang fauna anhu, mereka akan menghalau dan menjaga dan melarang apa? Yang pertama, 3 hal di sini disampaikan dalam hadis. Yang pertama, tahrifal ghalib, manipulasi, penipuan, penyelewengan dari orang-orang yang berlebihan di dalam beragama, seperti Ba'alas, berlebihan di dalam beragama.
asobiyah, dan tahkiriyah, menghina para ulama, mufadalah, membanding-bandingkan para ulama. Kemarin itu kan ada katanya saya keluar dari manhaj guru saya. Selama ini Ba'alawi itu membanding-bandingkan para ulama. Dan itu bukan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, akan tetapi itu adalah mazhab Syiah Imamiyah Ismailiyah As-Sab'iyah. Sini teman-teman, tahrif al-wadid. Negara Yahudi hancur, negara Nasrani hancur. Itu karena ada mereka tokoh-tokohnya itu membiarkan manipulasi agama itu sesuai dengan hawa nafsunya. Ini yang pertama. Yang kedua, takwil al-jahilin. Takwilnya orang bodoh. Siapa itu Novel Al-Idrus katanya agama ini berasal dari mimpi. Oh iya, benar. Irhasat baginda Nabi besar ini, baginda Nabi besar Muhammad SAW jangan dibandingkan dengan mimpi kita. Memang iya. Oleh karena itu siapapun yang berbohong atas nama mimpi itu berbohong atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang benar. Wahyu itu berawal dari mimpi, tapi bukan setiap mimpi. Saya dulu mendengar langsung dari guru saya, Sayyid Muhammad bin Arabi Al-Maliki Al-Hasani, ketika beliau mengajar dan ditanya, bagaimana kalau kita mimpi meriwayatkan hadis langsung dari baginda melalui mimpi? Apakah itu hadis yang melalui mimpi itu bisa dibuat hujah? Oh, tidak bisa, kan? Jadi seperti hadis kopi. Alhamdulillah, kami lagi kumpul dengan para pengawal tesis Maimun Al-Qaddam Musdunid dari Piungan, Jogja. Ini yang mengawal bagian kitab yang mencantik. Ini saya Bilung. Dan di sebelahnya Kiai Ghalib Syahuri. Ini yang viral. Kiai Ghalib Syahuri, beliau sebagai peneliti nasab yang sekelas sekali Kiai Maduddin Asma Al-Bantani, bahkan bersaing dengan dia. Dan ini Kiai Minal Bukhari, dulu yang sangat menggemparkan Madura, wabil khusus Pamekasan, karena gerakannya untuk mengundang Kiai Imad ke Madura. Ini Kiai Minal Bukhari. Nah, di sini ini Kiai Mun'im Soleh. Ini harus berhadapan dengan Lutfi bin Yahya Pekalongan karena urusan kuburan. Sudah dapat berapa? Sudah ada 3. Oh. Itu sebelahnya Kiai Bairi, ya, Bairi. Terus di sebelahnya Kiai Sepuji. Ini keamanan. Ini bagian keamanan dari PWI, dan beliau adalah salah satu anggota PWI yang selalu setia memantau dan menjaga anggota PWI di Pamekasan, khususnya umumnya di Madura. Semangat. Ini bagian lapangan. Terus Kiai Lukman, itu Sunan Bonang. Kiai Lukman dan itu siap tempur walaupun menghadapi apa saja demi kebenaran, siap bersatu demi Indonesia cerdas. Begitu, terima kasih. Kata-kata Kiai Gadi. Kita kumpul di sini untuk kita menyatukan tekad dan dalam kajian-kajian ilmu nasab dan juga kajian-kajian tentang khurafat. Kalau kita bicara masalah nasab, ini sebenarnya sudah selesai secara global. Kita punya dalil yang sangat komprehensif bahwa nasab Ba'alawi ini batal dalam segala lini, baik secara kajian kaidah-kaidah ilmu nasab, kajian ilmu sejarah, filolog, juga kajian geologi yang terdapat dalam darah sudah membuktikan bahwa nasab Ba'alawi ini sudah batal. Namun yang harus kita tekankan lagi
ini ada khurafat yang mana di dalamnya terdapat dolalah yang sangat jelas seperti mengaku anallah. Ada yang dikatakan dalam syariah kalau berkata ada Habib Ahmad itu dianggap karamah yang meremas-remas susunya orang, lalu di sana dikatakan wal hikmah. Nah ini nanti bertentangan dengan nas innallaha la ya'muru bil fahsya. Tidak mungkin Allah ini memberikan suatu kemuliaan yang namanya karamah kepada walinya dengan al-fahsya. Tidak mungkin.